Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Febrianti Utami, mahasiswa S1 Keperawatan Mitra Adiguna Palembang. Saat ini saya akan memberikan materi tentang HIV/AIDS pada kaum rentan LGBT. Pada umumnya manusia adalah makhluk hidup yang unik, sangat berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Pada manusia, dalam memenuhi dorongan biologis atau seksnya tersebut dikendalikan oleh pikiran serta lingkungan sosial. Homoseks atau homoseksual sebenarnya istilah yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tentang identitas seksual secara luas. Jika menyinggung mengenai homoseksual, tentu berkaitan dengan istilah gay atau lesbi. Istilah gay lebih spesifik digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai rasa ketertarikan pada sesama jenis, dan istilah ini menjadi sebuah pilihan identitas seksual dalam kehidupan sosial. Kata gay sebenarnya berlaku untuk semua jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Akan tetapi dalam perkembangannya, wanita yang menyukai wanita mengidentifikasi dirinya dengan istilah lesbian, dan laki-laki yang menyukai laki-laki dengan sebutan gay. Gaya hiperseksual dan transgender. Kelompok LGBT termasuk dalam kelompok yang rentan memiliki resiko tinggi tertular virus HIV yang menyebabkan AIDS. World Health Organisasi WHO menyebutkan estimasi global penyakit menular seksual atau PMS yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE menunjukkan bahwa diperkirakan 357 juta infeksi baru terjadi setiap tahunnya. Lebih dari 1 juta penyakit infeksi menular seksual terjadi setiap harinya. Penularan PMS terutama melalui kontak seksual termasuk vaginal, anal, dan oral seksual. Tidak hanya kesehatan secara fisik, kelompok LGBT juga dikhawatirkan mengalami masalah pada kesehatan mentalnya. Peneliti menunjukkan dengan nama sindemik, yaitu dua kondisi kesehatan yang terjadi bersamaan dalam suatu populasi. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome dalam laporannya melihat hubungan kesehatan mental pada kecenderungan penularan HIV pada LGBT. Penelitian tersebut dilakukan dengan 4.295 pria yang melaporkan berhubungan seks secara sesama jenis. Rata-rata memiliki masalah kesehatan mental seperti depresi, penyalahgunaan alkohol, penggunaan stimulan, penyalahgunaan obat-obatan, dan paparan kekerasan seksual mempengaruhi resiko penularan HIV pada golongan lesbi, gay, dan biseksual. Adapun layanan kesehatan dalam arti luas yang mencakup layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap derajat kesehatan masyarakat, khususnya LGBT, melalui layanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Dapat dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku. Dalam ekonomi kesehatan, jika dilihat dari sudut pandang demand, masyarakat ingin memperbaiki status kesehatannya, sehingga mereka memerlukan pelayanan sebagai salah satu cara untuk mencapai status kesehatan yang lebih baik. Sebagai dorongan adanya keinginan untuk dapat menikmati hidup sebaik mungkin dibandingkan bila mereka mengalami gangguan kesehatan. Artinya, jika demand masyarakat akan pelayanan kesehatan tinggi, maka akan berpengaruh terhadap perbaikan status kesehatan masyarakat tersebut. Maka saran bagi gay atau LGBT yaitu diharapkan meningkatkan perilaku penggunaan kondom dan pelicin, baik yang digunakan untuk diri sendiri maupun pasangan atau pelanggannya. Selalu rutin melakukan tes VCT dan berkontribusi aktif dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. Itulah
materi HIV/AIDS yang rentan terhadap LGBT dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.